Bapak Ibu saudara sekalian, selamat malam. Wah, luar biasa ya. Shalom. Iya, kita Elion ya dari berbagai penjuru Kak Nesin ya. Betul. Datang ke tempat ini ya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk berdoa. Untuk berdoa, mendengar. Nah, Kak Nesin coba kita cek di sini ya. Ini kan ada berbagai rayon dan pos PI. Nanti yang saya panggil rayonnya atau pos PI-nya, silakan tepuk tangan yang kenceng ya. Siap ya Bapak Ibu, jangan lupa rayonnya apa. Coba dari rayon saya dulu ya. Rayon satelit. Wah, 3.000 jiwa. 3.000, baik, mantap. Luar biasa, sekarang coba Kak Nesin. Dari rayon rungkut, mana? Oke, Oh, baik, puji lumayan. Tuhan. Ada 3.000 juga langsung. Kata Pak Iron 3.500. Selanjutnya anaknya satelit. Bukit Palma. Banyak loh ya. Ini tepuk tangannya yang semangat ya. Ada yang tidak kalah banyak, saya pikir ini. Dari Puri Suryajaya. Oh Puji yes, enggak mau kalah ini ya. Kemudian dari Galaksi. Oke. Dari Pakuan City. Wow. Oke Pakuan City. Oh, ini di belakang. Oke, loh ini Galaksi kok ikut tepuk tangan Pakuan City. Saya heran, ketahuan loh Pak. Oke, last but not least dari Ryan Bregolan. Ini yang paling banyak. Kayaknya enggak terkalahkan ini ya. Ya Bapak Ibu, sukacita saya lihat ada di tengah-tengah kita ya. Di sini dalam mempersiapkan rangkaian pembinaan Elion Bible Study, kita mengawali dengan suatu kebaktian bersama, ibadah bersama ya. Kiranya kita semua disiapkan, disegarkan tentang keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Mari kita mau mengawali ibadah kita dengan satu pujian. Aku ada karena anugerah-Mu. Sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds
Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Tak henti-hentinya Engkau memberkati GKA Elion dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami menaikkan pula syukur kami atas kebaikan Tuhan. Ya Tuhan, jika Kau bisa berbicara kepada jemaat-Mu lewat John Sung, sehingga melalui KKR yang diadakan, memberi dampak juga bagi Elion. Kami rindu malam hari ini, KPR juga, Tuhan akan berbicara kepada kami dan memberikan dampak kepada setiap kami. Sehingga bukan saja ya Tuhan kami disegarkan, tapi kami dikuatkan dan dicelikkan mata kami untuk melihat kebenaran. Karena itu Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi dengan kuat kuasa-Mu. Dan kami serahkan juga setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Bukakan hati kami ya Tuhan. Bukakan pikiran kami. Supaya kami bukan saja menghadiri acara ini. Hanya sebatas rutinitas semata ya Tuhan. Akan tetapi kami rindu, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami pada malam hari lewat firman Tuhan dan lewat hamba-Mu. Dan berkatilah pujian kami, penyembahan kami. Dan kami dedikasikan acara pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, siapa yang malam hari ini datang dengan penuh sukacita? Mana tepuk tangannya? Ya, malam hari ini kita bersyukur karena kita menyaksikan bagaimana penyertaan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, terlebih di dalam karya keselamatan. Terlebih pada hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Untuk itu kita bersama-sama bersyukur. Kita pujikan, bersuka di dalam Tuhan. Kita bersama-sama bertepuk tangan, pujikan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka.
Tuhan, segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan malam hari ini ada dua saudara kita ya yang akan memberikan kesaksian bagaimana mereka berjalan bersama Tuhan, bagaimana mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kesempatan saya berikan kepada Ibu Megawati dan juga nanti oleh penginjil Yodi. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat malam saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, Shalom. Sejujurnya saya nggak tahu kenapa saya yang dihubungi, kemudian diminta tolong sharing di sini ya. Tapi satu hal saya bersyukur ketika saya dapat kesempatan ini. Saya yakin semua pasti seizin Tuhan ya. Karena saya harus sharing, mau nggak mau saya harus persiapan dan saya harus buka buku-buku lama lagi. Dan saya diingatkan banyak hal. Saya ini kan Kristen dari lahir ya, jadi kayak Kristen turunan. Jadi tumbuh di sekolah minggu di sini, remaja, pemuda ya udah seperti berlalu begitu aja. Kemudian setelah saya married, saya nggak punya komunitas. Dan saat saya udah punya anak nomor 1, 2 itu waktu masih kecil-kecil, saya ada kerinduan gitu. Pingin ke KW kayak mama gitu. Kayaknya mama bertumbuh gitu secara iman kerohanian. Jadi saya rindu datang ke KW. Kemudian suatu hari saya ikut-ikut, ya bersyukur ada kesempatan saat itu datang ke KW hari Rabu sore. Yang kemudian juga lanjut doa malam waktu itu. Saya bersyukur ya ada kesempatan itu gitu. Kenapa saya niat hadir di sana. Karena saat itu tuh saya benar-benar yang pingin kenal Tuhan lebih lagi. Saat itu saya tuh pingin ngerti gitu. Sejatinya orang Kristen yang ikut Tuhan sungguh-sungguh itu gimana sih? Pingin diubahkan juga. Saya nggak tahu ya itu pasti pekerjaan Roh Kudus ya saat itu. Kemudian saya juga dibuat maksudnya seneng-seneng aja ikut KW. Padahal KW di sini itu isinya nggak ada yang anak muda, mama muda itu nggak ada. Adanya itu AI kayak mama saya, terus emak-emak gitu banyak. Jadi ya kurang regenerasi emang saat itu. Karena saya rajin ikut itu tuh, terus suatu hari seingat saya tahun 2018, itu pertama kalinya EBS diadakan di gereja kita. Saya excited gitu untuk ikut. Dan saat itu temanya itu tentang doa. Betul ya 2018 ya pertama ya. Kalau nggak salah itu sih. Ini yang mau saya sharingkan ya. Tema pertama itu doa, sarana anugerah yang diabaikan. Yang pasti ketika mengikuti pembelajaran ini, saya tuh lebih paham gitu loh. Arti berdoa. Istilahnya memang satu kata yang simpel ya, berdoa. Tetapi ketika saya mengikuti pelajaran EBS itu, saya ingat saya Pak John yang ngajar waktu itu ternyata bisa dikupas begitu banyak gitu. Jadi satu hal demi satu hal itu kayak dibukain gitu ya, istilahnya kayak dikupas, kayak yang ternyata berdoa itu artinya ya banyak ya. Ya enggak cuma sekedar komunikasi sama Tuhan, terus berdoa itu juga bukan tentang ketika kita tutup mata, melipat tangan itu namanya doa. Tapi dimanapun, kapanpun kita bisa ngobrol sama Tuhan tuh ya berdoa gitu. Terus kemudian di situ juga dijelasin tentang tujuan berdoa, unsur-unsur penting dalam berdoa, tuntutan untuk berdoa. Ya di bagian ini dijelaskan detail ya waktu itu bahwa doa itu tugas yang tentunya enggak boleh diabaikan oleh setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Doa itu juga hak istimewa yang seharusnya kita bersuka cita dan bisa menikmatinya, ngobrol sama Tuhan. Saya akhirnya jadi lebih ngerti gitu. Iya yang ngobrol sama Tuhan ini kayak ngobrol sama siapapun yang kita nyaman gitu untuk ngobrol. Misalnya kayak saya tuh nyamannya curhat sama mama gitu. Nah saya ngobrol enak gitu sama mama. Ya sama sih sama Tuhan tuh juga gitu ya. Kita harus terus berelasi, ngobrol. Maka di situ ada keintiman sehingga kita bisa merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan di sana.
Kemudian juga doa adalah sarana anugerah, jadi seharusnya kepada Tuhan saja hati kita berpaut. Kemudian juga dijelaskan di situ ada manfaat berdoa, bagaimana sikap hati ketika berdoa. Jadi waktu itu wow, ternyata ya banyak ya, mestinya doa itu bisa dijabarkan seluas ini gitu, sampai satu buku gitu ya. Terus habis gitu, eh, yang saya juga waktu ikut pelajaran itu yang kayak kaget-kaget baru ngerti itu banyak bahasa asing. Ya saya kan orang jemaat awam ya, jadi nggak pernah dengar istilah teologi yang aneh-aneh gitu. Contohnya kayak Allah yang imanen kayak gitu. Saya terus terang sih banyak dengar kata-kata itu dari EBS, meskipun pada akhirnya selesai EBS juga saya mungkin lupa ya, nggak terlalu ingat gitu. Cuman akhirnya yang ngerti, di situ kan dijelasin ya kayak Allah imanen itu apa gitu ya. Yang Allah yang kehadiran dan kuasanya yang senantiasa berlaku dalam ciptaannya ya. Saya ngertinya dari bahasa yang saya ngerti aja, nggak usah ngafalin yang imanennya, tapi setidaknya kita dikasih ngerti gitu ya kan. Di sana waktu itu juga dijelasin, bahkan ada doa Bapa kami itu dirinci satu-satu di situ. Jadi saya tuh sering kali berpikir ya, sayang sekali kalau jemaat kita itu kayaknya kok nggak ada kerinduan, nggak ingin hadir kayak gitu. Karena dari situ itu kita bisa mendapatkan banyak firman Tuhan tuh lebih mendalam gitu. Jadi harusnya kita itu sama-sama memiliki kerinduan, keinginan ya. Kalau belum bisa ingin benar-benar ikut EBS tuh mungkin minta Tuhan ya kasih kekuatan supaya bisa punya kerinduan, mau belajar. Kadang-kadang kita itu mungkin udah capek kerja, udah capek ngurusi rumah dan sebagainya ya. Sehingga kita tuh kayak aduh belajar lagi, aku seumur piro belajar kayak gitu ya. Tapi saya rasa penting sih ikut EBS itu. Dan bagi yang sudah ikut, tetap semangat ikut. Bagi yang baru pertama ikut, ya harus tetap semangat ikut juga. Oke, sekian sharing dari saya. Ya paling enggak masih nyantol imanennya ya. Mungkin nanti Pak John bisa kasih kuis setelah EBS jadi bisa dihafalkan. Selanjutnya penginjil Yodi kami persilakan. Yang mau saya sharingkan dari hal yang membuat saya bersyukur ya ikut IBS ini. Pertama waktu saya praktek, yang saya pikirin itu saya cuma siapin banyak khotbah untuk masuk di ladang pelayanan. Itu yang saya pikirin. Jadi bagi saya ya udahlah jemaat itu hanya butuh dengerin khotbah, nggak butuh belajar gitu. Sampai akhirnya pas saya masuk, itu kalau enggak salah ada konten-konten 5 menit tentang doa. Nah enggak lama kemudian dapat PDF itu yang membahas tentang komunitas Trinitarian. Yang membuat saya terkejut di situ, kita bukan cuma dikasih catatan apa yang harus kita sampaikan kepada jemaat. Di situ lengkap sampai referensi-referensinya. Di situ saya berpikir, Tuhan ternyata belajar itu enggak cuma di kampus ya. Di sini pun masih belajar. Dan kita lihat untuk satu bagian aja, itu referensinya itu bisa puluhan buku. Itu membuat saya tertegur sebagai seorang pelayan, saya nggak boleh ngasal ketika nyampaikan firman Tuhan. Saya benar-benar harus bertanggung jawab, saya benar-benar harus memperhatikan apa yang saya sampaikan. Dan kalau bisa harus ada bukti-bukti sumber dari mana yang saya temui. Sampai satu masa ketika saya mempersiapkan khotbah, di situ aktivitas terlalu sangat padat. Akhirnya saya mulai mikir, aduh coba tak buka ini buku-buku EBS dulu yang sempat tak lihat itu ada di rak-rak buku yang mau dikasih ke pengulung begitu. Kertas-kertas yang gak terpakai yang lama. Saya buka lah itu dan saya buat khotbah, saya buat satu ringkasan khotbah dan saya khotbahin di remaja. Ketika saya khotbahin di remaja, saya bersyukur setelah khotbah itu jadi ada banyak anak bertanya ke saya. Pertama soal baptisan, apa bedanya baptisan A dengan baptisan B?
apa bedanya gereja Katolik dengan gereja kita, dan lain sebagainya. Walaupun pelajaran ini sempat saya dapatin di kampus, tetapi paling enggak, ternyata hal seperti ini pun harus tetap dikumandangkan di gereja. Karena saya kira persoalan jemaat bukanlah persoalan cuma sekedar tahu apa yang Tuhan mau, tapi juga tentang bagaimana Tuhan merangkai setiap rentetan peristiwa dan sejarah para tokoh-tokoh teologi, para reformator itu menggumulkan setiap doktrin yang ada untuk bisa kita pegang sampai sekarang ini. Dan di situ mengingatkan saya kembali, aduh, tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan itu nggak gampang ternyata. Jadi khotbah itu bukan cuma sekedar saya pengen khotbah terus saya ngomong depan jemaat karena udah blank, Tuhan pengen saya bicara ini. Itu saya benar-benar menghindari kata-kata seperti itu karena bagi saya apapun yang harus disampaikan benar-benar harus digumulkan. Sampai akhirnya ketika sudah selesai EBS, saya tetap baca ulang-ulang EBS itu dan saya coba selesain lagi cerita EBS itu, saya sampaikan dari hampir 1 tahun penyampaian itu ke remaja. Nah, terus saya tanya, saya izin ke Pak Jonvo, Pak bisa nggak saya ambil materi Bapak untuk saya buat konten-konten sederhana begitu. Terus diskusi dengan Pak Jonvo bilang boleh, tapi itu atas nama siapa? Saya bilang atas nama gereja, cuma ini Pak masih digumulkan karena kan otomatis yang akan dibahas itu konten-konten sensitif. Dan bagi saya pelayanan media sekarang banyak terjun anak-anak muda yang mempertanyakan hal-hal berhubungan dengan hal-hal doktrinal itu di Instagram, di TikTok itu banyak banget. Dan saya kira ini kayak jadi peluang untuk menceritakan Kristus lewat pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah sampai satu masa saya itu coba ngambil satu bagian cerita di Pak Jonvo itu ke teman saya yang muslim orang Sidoarjo. Ke teman saya yang muslim orang Sidoarjo, dia mempertanyakan kepada saya perihal doa, perihal perbedaan hal-hal yang signifikan dari Katolik dan Protestan. Terus saya cerita ke dia. Ternyata dia tertarik sampai satu masa dia memberi diri untuk dibaptis. Satu omongan yang dia cerita ke saya begini, terima kasih udah ceritain saya tentang cerita-ceritamu. Terus tak bilang itu bukan cerita saya, itu cerita tentang Tuhan dan dirangkum sedemikian rupa oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Nah itu yang saya sampaikan kepadamu. Nah terus waktu saya ceritain itu, saya juga dapat tugas ngajari katekisasi. Dan tak lihat di bagian katekisasi ternyata mirip. Jadi waktu saya jumpai dia sebelum dia dibaptis, saya bawa buku katekisasi itu dan bagian-bagian yang perlu dia tanyakan. Saya bacain ke dia, saya ajak dia diskusi dan puji Tuhan memang materi-materi itu sangat memberkati. Tapi bagi saya begini, ini bukan tentang memuji Pak Jonvo, ini bukan tentang memuji siapa, tapi bagi saya firman Tuhan itu benar-benar harus sangat-sangat dipertanggungjawabkan dan kita mengenal Tuhan bukan cuma sekedar dengar dari omongan sharing siapa, kesaksian siapa, tapi benar-benar harus cerita berdasarkan firman Tuhan yang digali dengan pergumulan yang berat, dengan yang serius, jadi nggak ngasal. Karena firman Tuhan yang dapat mengubahkan orang adalah firman Tuhan yang digali secara bertanggung jawab. Itu sih bagi saya. Dan ini sharing saya kiranya kita semua sama-sama, baik jemaat maupun kita sama-sama pelayan Tuhan, sama-sama sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan supaya melalui kehidupan kita mungkin bisa menyampaikan cerita-cerita tentang Kristus lewat apa yang kita pelajari khususnya lewat program EBS ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam materi IBS yang disampaikan pun saya pikir banyak anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan dengan benar, mengenal Tuhan dengan baik, dan pribadi yang menyelamatkan kita hanya Dia satu-satunya. Biarlah pujian pada malam hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa Kristus, Yesus penyelamat kita, tiada yang seperti Dia. Kita pujikan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau.
Jesus my Savior, Lord there is none like you. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. My Jesus, my Savior, Lord there is none like you. All my days I want to praise the wonders of your mighty love. The wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Shout to the Lord of the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares with the promise that we have in Jesus. Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita yang datang di tempat ini sungguh-sungguh rindu dipenuhi oleh keberadaan Allah sendiri dan firman-Nya boleh tinggal di dalam hati kita. Mari kita siapkan hati kita sebentar, kita mau mendengarkan kebenarannya. Bila hati kita menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Kita bawa kehidupan kita hanya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadanya. Katakan bersama-sama, hanya kepadamu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku, kini ku
Mari kita katakan bersama. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Katakan, ini aku bejana-Mu. Ini aku bejana-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini kami bejana-Mu. Ini aku bejana-Mu. Bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu. Oh sempurna seperti-Mu Tuhan. Sempurna seperti-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sebelum kami mengenal Engkau, kami hanyalah tanah liat. Tetapi Engkau memungut kami dan mulai membentuk melalui kami ya Tuhan, bejana. Dengan desain, dengan model yang Engkau miliki ya Tuhan. Engkau membentuk kami sehingga kami boleh menjadi seperti yang Engkau inginkan. Dan kami sadar ya Tuhan, pembentukan itu diperlukan Tuhan, sehingga hidup kami yang hanya satu kali ini sungguh boleh memancarkan keindahan-Mu, Allah pencipta kami, Allah yang menyelamatkan kami. Itu sebabnya kami rindu terus datang ke hadapan Tuhan, memohon supaya Engkau sendiri Allah yang akan membentuk kami. Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, seperti yang kami rindukan juga malam hari ini. Engkau membentuk kami sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan, pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Engkau tahu siapa kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Tuhan dan bentuklah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, selamat malam. Saudara senang sekali malam ini boleh menyapa saudara sekalian. Boleh bersama-sama berdoa, beribadah, dan boleh berkesempatan untuk menyampaikan bagian dari firman Tuhan saudara. Hari ini kita mau belajar bersama. Saya undang kita terlebih dahulu saudara membuka Alkitab kita untuk kita boleh mendasari apa yang akan kita pelajari hari ini. Dari firman Tuhan kita akan memperhatikan surat Paulus kepada jemaat di Roma, saudara. Roma pasal yang ke-10.
Mari kita melihat Roma pasal yang ke-10, saudara. Saya akan membacakan mulai ayat yang keempat. Roma 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, kita akan baca sampai ayat 15, saudara. Saya bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Sebab ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, jangan ditutup Alkitab kita. Kita akan melihat beberapa bagian itu bersama-sama nanti, saudara. Saudara, saya diberitahu, saudara sekalian bermaksud untuk sama-sama belajar tentang doktrin keselamatan. Hari ini kita diajak untuk melihat sekilas, saudaraku, atau melihat previewnya tentang keselamatan, doktrin keselamatan itu. Bagaimanakah iman Kristen menjelaskan tentang keselamatan? Saudara, keselamatan itu dibicarakan adalah sebuah ide, sebuah diskusi, sebuah ajaran yang disampaikan oleh agama-agama di dalam dunia dan kepercayaan-kepercayaan yang ada. Kenapa saya katakan demikian? Karena agama-agama itu saudara sangat memperhatikan tentang realita yang dihadapi oleh manusia. Manusia di dalam kehidupannya memiliki pergumulan-pergumulan, bahkan penderitaan-penderitaan, saudaraku. Kesulitan-kesulitan yang perlu jawaban. Agama-agama, kepercayaan-kepercayaan mencoba untuk menjawabnya. Bagaimana manusia bisa mengatasi, bisa bukan hanya menghadapi tapi menyelesaikan masalah, kesulitan itu, pergumulan itu, permasalahan itu dalam kehidupannya. Walaupun saya katakan secara umum agama-agama di dalam dunia ini membicarakan tentang keselamatan, tapi tidak semua agama berbicara tentang dosa. Nah, kekristenan, saudaraku, berbicara tentang dosa. Penyebab pergumulan manusia, permasalahan manusia itu ada di dalam dosa. Sehingga harus ada penyelesaian terhadap dosa. Di sanalah, saudaraku, keselamatan dibicarakan kekristenan dengan keunikannya. Malam hari ini kita akan belajar, saudaraku, sebagian tentangnya. Saudara, apakah keunikan keselamatan Kristen itu? Saya mengajak saudara belajar dari surat Roma, saudara. Saya nggak tahu berapa banyak yang sudah pernah membaca surat Roma dari pasal 1 sampai pasal 16. Apakah Roma merupakan salah satu kitab yang favorit kita? Artinya yang paling sering dibaca, sering dibahas, sering dikhotbahkan. Apakah Roma adalah satu kitab yang kita paling banyak menghafal ayat-ayatnya?
Apakah demikian saudara? Ada berapa ayat di dalam kitab Roma yang kita hafal? Mungkin salah satu yang favorit adalah Roma 8:28 gitu ya. Sering dibacakan apalagi pada waktu pandemi. Saudara, Roma adalah satu surat Paulus yang sebenarnya pada waktu menulisnya, Paulus itu belum pernah ke sana. Roma adalah salah satu jemaat saudaraku, atau satu-satunya jemaat sebenarnya yang bukan didirikan oleh Paulus. Tapi Paulus menulis surat kepada jemaat ini. Saudara. Paulus bukan pendirinya. Tapi Paulus menulis surat Roma kepada satu jemaat yang dia belum pernah kunjungi sebelumnya. Tetapi kalau saudara membaca pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai yang ke-15. Mungkin kita nggak ada waktu membacanya satu persatu saudaraku. Tetapi dengan jelas sekali sebenarnya Paulus sedang menceritakan tentang kerinduan hatinya. Dia sangat rindu untuk bisa ke sana, saudara. Dia mengatakan dia mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian. Dia sudah mendengar tentang jemaat Roma. Dengan berbagai keadaannya, karakteristiknya. Dia rindu. Setiap kali berdoa mengingat tentang orang-orang di sana. Boleh dilanjutkan? Oh, ini berbeda sama punya saya. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi dia rindu bisa sampai Roma. Dan indahnya saudara sebenarnya kalau saudara membaca kisah para rasul, akhirnya Paulus bisa sampai ke Roma. Tapi sebagai tahanan di sana. Nah ini sebelumnya saudara, dia rindu ke sana. Dia mengatakan kepada jemaat Roma, aku sangat rindu bisa ke sana. Lanjutkan. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberitakan, perhatikan, karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Dia punya kerinduan yang besar. Dia ingin mengunjungi mereka. Dia ingin menyampaikan kepada mereka berita Injil itu. Kasih karunia Allah itu. Next. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku terlalu sering, perhatikan terlalu sering, berniat untuk datang kepadamu. Oh, begitu besar kerinduan Paulus. Dia ingin bisa sampai ke kota itu. Dia mau menyapa mereka, mengunjungi mereka, menyampaikan kasih karunia Allah kepada mereka. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara, itulah kerinduan Paulus. Kalau dari kalimat-kalimat ini kita bertanya, apa yang membuat Paulus begitu menginginkan untuk bisa ke Roma? Saudara, kota Roma adalah sebuah kota metropolitan pada waktu itu. Sebuah kota yang sangat besar. Begitu beragam penduduknya. Saya kira selain Jakarta, Surabaya boleh dibayangkan semacam Roma juga. Karena di kota ini begitu besar metropolitan. Ada berbagai macam orang di dalamnya. Saudara, kalau hari ini Paulus itu belum pernah ke Surabaya, dia juga akan menulis surat yang sama, saya percaya. Dia juga rindu untuk boleh mengunjungi jemaat di sini. Dia ingin menyampaikan tentang berita kasih karunia itu. Dia tahu inilah kota yang dikunjungi oleh banyak orang. Dia tahu ada banyak orang berlalu lalang di sini. Dia tahu ada begitu banyak suku bangsa yang ada di tempat ini. Dan mereka perlu mendengarkan rahasia penting yang tidak bisa didiamkan, tapi harus disampaikan. Itulah yang membakar hati Paulus, dia pingin ke sana. Kalau saudara melihat sebenarnya Roma itu cukup jauh, saudara, bukan? Kalau saudara melihat asalnya Paulus, oh nggak keluar saudara ya. Di ujung sana saudara harus ke Roma, ada di tengah situ. Saudara, sebuah perjalanan yang tidak pendek sebenarnya. Peta ini mungkin kurang scale ya, kurang skalanya ya. Tapi cukup jauh saudara untuk mencapainya. Tapi Paulus begitu berapi-api, begitu penuh kerinduan. Dia ingin ke sana. Dan yang paling membakar semangatnya adalah, karena Roma adalah sebuah kota metropolitan. Yang dia lihat begitu besar. Dia nggak bisa diam, dia nggak bisa enggak. Dia nggak bisa memadamkan atau sedikit meredupkan api dalam hatinya untuk ke sana memberitakan kasih karunia Allah. Saudara, dia melanjutkan di ayat selanjutnya, saudaraku, di dalam ayat yang ke-16, ayat yang ke-17 yang sering disebut sebagai tujuan utama dari surat Roma.
Jadi kalau saudara membaca surat Roma, dan surat Roma itu bisa disimpulkan tujuannya dari 2 ayat ini. Paulus sedang menjelaskan tentang Injil. Bahkan ada penafsir yang mengatakan surat Roma itu bisa disebut sebagai Injil menurut Paulus. Jadi kalau ada Injil menurut Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Roma itu adalah the Gospel of Paul. Karena di dalam surat Roma dia menjelaskan tentang Injil itu, saudara. Dia mengatakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan itulah yang membakar aku. Aku harus sampai kepada kota Roma untuk menyampaikan Injil ini. Injil itu apa? Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Apa itu Injil? Injil itu kekuatan Allah, kata Paulus. Dia mengatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, inilah Injil yang mau dia bawa. Injil yang dari iman, oleh iman itu. Saudara, Paulus terbakar dengan keyakinannya yang kokoh. Injil itulah yang mestinya hari ini Injil yang sama itu. Yang pernah saudara dengar. Yang pernah saudara aminkan. Yang pernah mengubah kehidupan kita. Dengan api yang sama. Api Injil yang sama membakar kita juga. Kita rindu, ada kobaran untuk ke sana. Ke satu tempat tertentu, ke satu daerah tertentu, ke satu destinasi tertentu, ke sebuah tujuan tertentu. Karena ingin menyampaikan berita itu, kasih karunia itu, Injil itu kepada mereka khususnya yang belum mendengar. Punyakah kita keyakinan itu, saudara? Saudara, hari ini kita tiap-tiap hari atau tiap-tiap minggu datang ke gereja, mungkin kita mendengar Injil, kita membicarakan Injil, kita mendiskusikan Injil. Dan mengapa Injil yang sama yang dulu membakar Paulus, sampai dia belum pernah ke kota Roma pun dia begitu rindu bisa ke sana. Dia belum kenal jemaat di sana tapi dia rindu bisa ke sana. Memberitakan Injil itu kepada mereka. Mengapa Injil yang sama hari ini kurang membakar kita? Mengapa Injil yang sama yang pernah membakar Paulus hari ini tidak membakar kita? Mengapa Injil yang sama yang dulu pernah membuat Paulus begitu berkerinduan ke tempat yang begitu jauh yang dia tidak pernah sampai di sana sebelumnya, punya kerinduan yang besar untuk ke sana, untuk memberitakannya. Mengapa, saudara? Saya khawatir salah satunya adalah karena kita kurang memahami Injil itu. Injil itu berita baik tentang keselamatan yang dikerjakan Allah bagi ciptaannya, khususnya manusia. Tetapi saudara dan saya yang membicarakannya, yang sering mendengarnya itu tidak memahaminya. Sehingga kobaran api itu tidak muncul. Saya kira itulah salah satu kepentingannya tema tentang keselamatan itu dibahas. Injil itu akan berbicara tentang keselamatan yang begitu unik di dalam kekristenan. Jikalau keselamatan kekristenan bukan sesuatu yang unik. Artinya jikalau keselamatan dalam kekristenan itu mirip-mirip dengan keselamatan di tempat-tempat lain, agama-agama yang lain. Saudara, Injil tidak perlu dibicarakan. Dan tentu saja kita nggak akan terbakar. Karena sama saja. Tetapi ada keunikan di sana. Yang Paulus tahu ada rahasia keunikan keselamatan di dalam kekristenan. Injil itulah yang membakar dia. Saya mendorong saudara mengikuti kelas-kelas EBS ini. Bukan supaya kita lebih pinter. Kadang-kadang orang Kristen yang lebih pinter lebih males. Kadang-kadang. Pinternya keliru itu, saudara. Tetapi supaya kita semakin memahami Injil yang pernah membakar Paulus. Dan dengan api yang sama boleh membakar kita. Sehingga kita sungguh-sungguh adalah orang-orang Kristen yang memahami Injil, menghidupi Injil. Mengabarkan Injil bagi kemuliaan Tuhan.
Saudara, karena itu mari kita belajar bersama. Surat Roma yang tadi tujuannya di ayat 16 dan 17. Boleh ditampilkan lagi. Paulus mengatakan Injil itulah. Nah, untuk menjelaskan Injil itu, kebenaran, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu Paulus menjelaskan sepanjang surat Roma, khususnya secara doktrinal dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11. Nah, so di sana Paulus menekankan pentingnya atau keseriusan dari dosa manusia. Dia menjelaskan tentang orang benar akan hidup oleh iman ini. Yang pertama, saudaraku, dia menjelaskan tentang keseriusan dosa manusia dan murka Allah. Dosa manusia itu begitu serius. Paulus mengatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa. Begitu serius. Itu sebabnya Allah murka. Ada murka Allah yang dinyatakan kepada manusia yang berdosa itu. Dosa itu begitu serius. Dan murka Allah itu begitu nyata. Sehingga tidak mungkin ada satupun manusia yang bisa dengan kekuatannya sendiri, usahanya sendiri, selamat. Karena semuanya telah jatuh dalam dosa. Semuanya dimurkai Allah. Tidak ada satupun dari manusia itu sanggup dengan kekuatannya sendiri, usahanya sendiri, dia bisa selamat. Saudara, Paulus kemudian setelah menegaskan tentang keseriusan dosa dan murka Allah, kemudian Paulus berbicara soal keagungan kasih dan karya Kristus. Kita menemukan ayat-ayat seperti yang mengatakan, saudaraku, bahkan Kristus itu mati bagi kita, bahkan pada waktu kita masih ada di dalam dosa. Kasih Allah itu begitu agung, karya Allah itu begitu luar biasa. Pada waktu kita masih di dalam dosa pun dia sudah mati bagi kita. Menjalankan karyanya. Karena kasihnya yang besar. Ini kalau sudah membaca surat Roma terus dijelaskan oleh Paulus. Keseriusan dosa, murka Allah. Tetapi juga ada karya Allah. Melalui kasih Kristus. Karyanya, karya Kristus. Melalui pengorbanannya, kebangkitannya. Yang memberikan pengharapan kepada kita. Nah, selain dua hal ini, kalau saudara membaca surat Roma, sekali lagi mulai pasal 1 sampai kira-kira pasal yang ke-11, saudaraku, saudara akan menemukan juga berulang kali Paulus itu mengambil ilustrasi tentang orang Yahudi, saudara. Paulus menceritakan tentang kegagalan orang Yahudi meresponi keselamatan yang Allah kerjakan itu. Kegagalan orang Yahudi meresponi keselamatan yang Allah berikan, anugerahkan kepada manusia yang berdosa itu. Terus kita tanya kenapa ya? Kenapa kok Paulus mesti menceritakan kegagalan orang Yahudi? Sekali lagi kalau sudah membaca surat Roma, sudah akan menemukan beberapa cerita itu. Disampaikan Paulus, diulang lagi pasal 9, pasal 10 yang kita baca tadi saudara. Pasal 11 tentang bagaimana orang Yahudi gagal memahaminya. Saudara, why? Mengapa Paulus perlu untuk mengangkat orang Yahudi? Yang pertama saya kira Paulus punya kerinduan besar akan adanya pertobatan orang Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi yang tadinya gak mengerti. Orang-orang Yahudi yang tadinya berdasarkan orang-orang Yahudi yang sebelum mereka gagal meresponi keselamatan yang Allah kerjakan itu. Boleh menyadarinya, mereka boleh bertobat. Sehingga ada sebagian orang Yahudi yang sungguh-sungguh boleh kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Tapi bagi Paulus menulis surat kepada orang Roma tentu bukan sekedar orang Yahudi. Paulus juga ingin ada orang-orang non-Yahudi. Itu sebabnya di ayat 16-17 dikatakan pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang bukan Yahudi, orang-orang Yunani. Saudara, Paulus merindukan juga ada orang-orang yang lain. Kegagalan orang Yahudi boleh menjadi contoh. Karena orang lain termasuk saudara dan saya, termasuk orang Indonesia, termasuk orang Tionghoa, juga bisa punya kegagalan yang sama. Juga bisa punya reaksi yang sama terhadap keselamatan yang Allah tawar. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Paulus ingin memberikan contoh kegagalan orang Yahudi meresponi keselamatan Allah. Supaya orang-orang bukan Yahudi yang juga bisa punya potensi gagal yang sama itu belajar dan tidak keliru. Itu juga yang akan dijelaskan melalui kelas-kelas di EBS itu, saudara. Jangan sampai kita gagal juga memahami. Dan kita bisa terpuruk seperti orang Yahudi. Nanti akan dijelaskan lagi tentang hal ini. Tapi kita lihat ini dulu, saudara. Paulus menjelaskan
tema orang benar akan hidup oleh iman. Bukan hanya melalui doktrin yang tegas tentang keseriusan dosa, murka Allah, karya Kristus dan kasih-Nya. Tetapi juga melalui ilustrasi, penggambaran. Deskripsi Paulus, penjelasan Paulus tentang kegagalan orang Yahudi. Nah, malam hari ini, sebagai teaser kelas-kelas IBS itu, saya ingin mengajak kita belajar 3 kebenaran penting konsep keselamatan Kristen. Melalui bacaan kita dari Roma 10 yang tadi kita baca, kita melihat ada kegagalan-kegagalan orang Yahudi yang ditegaskan oleh Paulus, yang kita mau belajar. Belajar kegagalan itu supaya kita tidak ngulang kegagalan. Saudara. Belajar itu bukan hanya dari keberhasilan orang, tapi juga dari kegagalan orang dengan kesadaran bahwa saya juga bisa memiliki kegagalan yang sama. Saya juga bisa gagal memahami, gagal paham tentang pengajaran yang begitu penting itu. Sehingga kita mau belajar bersama. Malam hari ini mari saya ajak kita belajar 3 kebenaran penting ini, saudara. Ini tidak mewakili, ini semua sudah komplit keunikan. Kalau mau komplit nanti belajar sama Pak John dan tim. Gitu ya. Nah, kita sekarang belajar yang ringkas malam ini. 3 kebenaran penting yang kita perlu belajar. Yang pertama, saudara. Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu yang pertama adalah iman yang bersumber pada anugerah Allah. Keunikan keselamatan di dalam ajaran kekristenan yang pertama adalah keselamatan itu sumbernya adalah anugerah Allah. Iman kita bahwa kita ini tidak mungkin bisa dengan usaha kita. Tetapi hanyalah anugerah. Hanya oleh anugerah Allah. Only by grace alone. Nah, saudara, saya sebut pemahaman ini ditegaskan Paulus dalam kegagalan orang Yahudi. Karena rupanya secara umum orang-orang Yahudi itu berpendapat bahwa keselamatan itu didapatkan melalui melakukan hukum Taurat. Dan itu yang sedang ditegaskan oleh Paulus. Tidak demikian. Taurat itu diberikan bukan supaya orang itu bisa diselamatkan. Yaitu dengan menjalankan Taurat. Yang lulus selamat, yang gak lulus gak selamat. No. Paulus menegaskan itulah kegagalan orang Yahudi memahami ketika Taurat itu bahkan diberikan sejak hari pertamanya. Terus saya sebut kekeliruan ini sebagai kekeliruan yang mendasar. Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu merupakan iman yang bersumber pada anugerah Allah, tetapi orang Yahudi gagal memahaminya. Mereka jatuh kepada kesalahan atau kekeliruan yang paling mendasar. Mereka berpikir tentang melakukan hukum Taurat untuk diselamatkan. Tetapi Allah menekankan, atau Paulus menekankan dalam kebenaran ini, bahwa keselamatan dalam kekristenan itu bersumbernya hanya pada anugerah Allah. Mari kita belajar bersama, saudara. Paulus di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 sudah mengatakan di sini. Saya bacakan. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat mereka mengenal dosa. Paulus dari sejak awal menekankan bahwa tujuan hukum Taurat bukan supaya orang yang melakukannya bisa selamat. Hukum Taurat itu bukan untuk membereskan masalah dosa. Tetapi untuk menjelaskan hal dosa itu. Hukum Taurat itu diberikan kepada manusia supaya manusia sadar. Begitu sempurnanya Allah dengan hukum-hukumnya. Sehingga aku tidak mungkin bisa dengan usahaku sendiri melakukannya dan kemudian selamat karena melakukannya. No. Hukum Taurat sejak awal diberikan tujuannya bukan, ayo lakukan ini nanti kamu selamat. Hukum Taurat diberikan supaya orang sadar begitu kudusnya Tuhan. Begitu agungnya Allah. Begitu sempurnanya dia. Sehingga aku ini punya keseriusan besar. Gak mungkin aku bisa menyenangkan dia yang sempurna. Gak mungkin aku bisa mencapai dia karena dia begitu besar, begitu sempurna, begitu kudus.
Hukum Taurat mestinya membuat kita sadar, ya Tuhan, I am hopeless. Tidak mungkin. Manusia dijelaskan apa itu dosa. Dosa itu adalah kegagalan kita untuk sungguh bisa boleh memahami, bahkan mencapai keagungan Allah, kemuliaan Allah, kekudusan Allah. Itu. Bahkan kalau saudara memperhatikan lagi kegagalan orang Yahudi dalam hal ini saudaraku. Yaitu mereka kemudian menjadi orang-orang yang kita banyak lihat di dalam kitab Injil misalnya. Pemikiran untuk membuat manusia merasa mempunyai jasa dalam keselamatan ini masalahnya. Bagi Paulus bukan hanya karena hukum Taurat itu dari sejak awal diberikan bukan tujuannya untuk keselamatan. Engkau sudah salah secara mendasar. Bahkan sebenarnya kalau itu adalah caranya. Ya, kalau melakukan Taurat itu membuat orang selamat. Yang banyak kemudian muncul adalah efek negatif. Yaitu muncul orang-orang yang seperti ada dalam kitab-kitab Injil. Pemimpin-pemimpin agama yang setidaknya memiliki dua ekstrim. Yang pertama adalah mereka yang selalu memperhatikan jasanya. Mereka memperhatikan apa yang harus dilakukannya. Mereka menjadi orang-orang yang legalistik. Memeriksa dirinya secara luar. Yang penting melakukan hukum-hukum yang ada. Aku melakukan puasa, aku memberikan sumbangan, aku melakukan doa. Bahkan doa-doa aku begitu panjang, begitu banyak dilihat orang. Memperhatikan penampilan luarnya, gagal memperhatikan dalamnya. Itu pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang sombong rohani. Yang merasa lebih baik dari orang lain. Aku bisa menjalankan 5, kamu cuma 4. Aku bisa menjalankan 7, kamu cuma 6. Karena merasa ini usahaku. Aku bisa memenuhi hukum Taurat sebanyak ini. Bagaimana dengan kamu? Orang yang bisa menghakimi orang lain. Karena kurang suci dibandingkan dirinya. Hanya karena tidak cuci tangan sebelum makan misalnya. Saudara-saudara, bagi Paulus ini adalah kegagalan memahami hukum Taurat itu. Kegagalan memahami bahwa keselamatan itu datangnya bukan karena melakukan Taurat. Bahkan orang-orangnya begitu sombongnya sampai menolak kebenaran. Hukum Taurat itu bukan sebuah akhir. Tetapi sebuah alat untuk menyatakan kebenaran yang kegenapannya adalah di dalam Yesus. Itu sebabnya tadi di ayat yang keempat dikatakan sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi maksudnya Paulus, kalau engkau belajar hukum Taurat, engkau akan selalu merasa kurang. Karena aku tidak bisa, aku tidak mampu. Ketika engkau belajar hukum Taurat, engkau sadar Allah begitu mulia, Allah begitu agung, Allah begitu kudus. Sehingga segala ketidakmampuan kita itu, segala ketiadaan harapan kita itu, nantinya hanya dijawab melalui Kristus. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dialah yang menggenapkannya. Ya memang kamu tidak bisa. That's why I came. Itu sebabnya aku datang ke dalam dunia. Itulah yang digenapkan oleh Kristus. Itu sebabnya aku mati di kayu salib. Kalau kamu bisa, aku tidak perlu datang. Toh kan bisa. Mungkin tidak banyak, ya tapi adalah yang bisa. Tapi karena kamu tidak mungkin, kamu tidak bisa. Itu sebabnya aku datang. Aku perlu datang. Supaya ada harapan itu. Dan itu sebabnya aku mati di kayu salib. Karena itu satu-satunya harapanmu. Saudara, penggambaran tentang hal ini. Saya sudah ulang kali menjelaskan saudara. Mungkin saya pernah menjelaskannya, saudara pernah mendengarnya. Adalah di dalam kisah yang dicatat dalam kitab Injil. Yaitu di dalam Matius pasal 19 saudaraku. Tentang orang kaya yang masih muda itu saudara. Ya, diulang di Injil Markus, diulang di Injil Lukas. Jadi diceritakan adalah seorang yang muda, kaya. Di dalam Injil Lukas disebut pemimpin saudara. Orang ini saya gambarkan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat karena dia pertama masih muda. Kedua dia kaya. Saudara kalau muda tidak kaya, bocai, betul gak? Ya, muda, dia segala bisa karena masih muda. Tapi bolui terus. Tapi kaya, tidak muda, juga rodok bocai juga ya kan. Wah dia kaya. Tapi ini tidak boleh, itu tidak boleh. Asam urat, kolesterol, trigliserid, ini tidak boleh semua. Tapi anak ini dikatakan muda, kaya.
Bukan cuma muda dan kaya, tadi saya katakan Injil Lukas menyebut dia pemimpin. A young rich ruler, ya kan? Seorang pemimpin. Kalau dia muda kaya tapi bukan pemimpin, bahaya juga. Dia diporotin orang, saudara. Diancam. Tetapi dia muda kaya punya otoritas, pemimpin. Bukan cuma muda kaya pemimpin, saudaraku, dia juga seorang yang saleh. Dia datang kepada Tuhan Yesus bertanya bagaimana caranya dapat hidup kekal. Tuhan Yesus mengatakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap sakit dosa. Hormati ayahmu dan ibumu. Dia bilang sejak dulu aku melakukannya. Orang saleh, saudara. Muda kaya pemimpin saleh. Dan sangat peduli dengan hidup kekal. Dikatakan dia berlari-lari lalu tersungkur di depan Tuhan Yesus bertanya bagaimana caranya selamat dapat hidup kekal. Saudara, ada orang muda kaya pemimpin saleh yang ateis, tidak percaya Tuhan. Ada. Dia tidak percaya Tuhan tapi hidup harus baik-baik, jangan sakitin orang. Tapi dia tidak. Dia percaya, saudaraku, ada yang namanya hidup kekal. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan Yesus. Saya sebut orang ini 4 sehat 5 sempurna. Kalau anak muda ini jalan di pasar, saudara. AI itu keluar semua. Wow, maksudnya mau dikenalin anaknya, saudara. Jangan salah paham dulu ya. Ini idaman, saudara. Lalu Tuhan Yesus menjawab lagi, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, lalu ikut aku. Saudara, orang ini pergi dengan kecewa yang besar. Saudara, apakah Tuhan Yesus itu sedang memberitahu dia caranya selamat? Keselamatan itu adalah jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, maka kamu selamat. Apa maksudnya begitu? Ya? Enggak? Nanti Pak John yang enggak ya. Nanti dijawab semuanya, dijawab di sana. Saudara, enggak mungkin itu caranya. Karena kalau itu adalah caranya, maka yang paling malang adalah orang miskin yang terakhir. Betul gak ya? Karena saya pengen masuk surga. Saya jual segala milik saya. Saya berikan kepada orang miskin. Orang miskin ini juga pengen masuk surga. Dia jual segala miliknya. Dia berikan kepada orang miskin. Dia masuk surga, saya masuk surga. Orang ini juga pengen masuk surga. Dia jual segala miliknya. Berikan kepada orang miskin. Dia masuk surga. Orang ini juga pengen masuk surga lagi. Yang terakhir, dia juga pengen masuk surga dong. Dia jual segala miliknya. Siapa jual sama siapa? Dia berikan kepada orang miskin. Tidak ada lagi. Tidak mungkin. Tidak mungkin ini caranya. Yesus adalah Tuhan yang tahu isi hati manusia. Dia tahu yang memberatkan hati orang ini. Dan Yesus langsung to the point. Dan orang ini pergi dengan kecewa yang besar. Nah, ceritanya adalah setelah orang ini pergi, lalu Tuhan Yesus komentar begini. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Wah, saudara. Hal ini menggemparkan para murid. Mereka langsung kusak-kusuk. Kira-kira yang diperbincangkan adalah kalau yang sesempurna itu. Kalau yang 4 sehat 5 sempurna. Sulit masuk kerajaan surga. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Yang sempurna kayak dia gak bisa. Apalagi woman ini. Itulah kalimat Yesus dalam ayat 26. Itu ayat kuncinya. Yang sering dikutip salah sama orang. Yesus mengatakan bagi manusia memang mustahil. Tidak mungkin. Bagi manusia memang tidak mungkin. Lalu Yesus mengatakan, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Artinya memang keselamatan itu bagi manusia mustahil. Tak bisa. Apa mau mengandalkan kesempurnaanmu? Berapa sempurna kita ini? 100 hari melakukan semua hukum Tuhan? 200 hari? Setahun? 3 tahun? 5 tahun? Bagi manusia memang mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan datang ke dalam dunia. Dialah yang paling sempurna itu mati di kayu salib. Untuk menggantikan saudara dan saya. Andai kata umpama jikalau di dalam dunia ada satu saja cara. Yang dengan cara itu manusia bisa sampai kepada surga.
kepada Bapa, diselamatkan. Maka Tuhan Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia, apalagi mati di kayu salib. Tetapi karena tidak mungkin, maka dia datang. Saudara, itulah yang ditegaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal 10 ayat 6 sampai 8. Nah, menarik saudara, Paulus memakai kalimat-kalimat ini. Dia pakai kalimat tanya, sekarang saya ganti jadi kalimat positif. Dia mengatakan demikian, tidak ada yang berjasa membawa Yesus turun dari surga. Siapakah yang membawa Yesus turun dari surga? Tidak ada. Ini kalimat retorika. Itu inisiatif Allah. Tidak ada yang punya jasa karena doanya yang bermalam-malam, yang puasa panjang-panjang, sehingga Tuhan terus kemudian gelientamen, terus kemudian turun ke dalam dunia. Adakah yang berjasa? Tidak ada. Itu inisiatif Allah, itu anugerah Allah. Siapakah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Itu pertanyaannya. Saya ganti positif. Tidak ada yang berjasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Apakah ada yang bisa menggetarkan hati Allah lalu membangkitkan Yesus dari antara orang mati? Siapa yang berjasa membangkitkannya? Tidak ada. Itu inisiatif Allah, anugerah Allah. Demikian juga, Paulus memakai logika yang sama. Demikian juga yang bisa membuat orang percaya dan mengakui kedua hal tersebut. Keduanya bisa muncul di dalam hati dan mulut hanya karena hal yang sama. Kalimatnya, Yesus mengatakan, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. How? Siapa yang berjasa menaruhnya dalam mulutmu, di dalam hatimu? Tidak ada. Itu juga inisiatif Allah. Allah yang menaruhnya di mulutmu, di dalam hatimu. Itulah yang disebut anugerah Allah. Saudara, itulah konsep keselamatan Kristen. Bahwa keselamatan itu bersumber dari Allah. Inisiatif Allah. Anugerah Allah. Bukan karena kelayakan kita. Bukan karena kebaikan kita. Tetapi kasih karunia Allah. Saudara, orang Yahudi secara umum kemudian disebutkan gagal memahaminya. Dan sebenarnya bukan cuma orang Yahudi. Saudara dan saya, banyak orang yang lain juga punya gambaran yang sama. Kita itu terlalu terbiasa dengan kerja upah. Kita tidak ngerti kok bisa keselamatan itu didapatkan hanya dengan percaya. Kita tidak seneng, anehnya ya, kita tidak seneng ide itu. Kita pikir mana mungkin, mesti dong kita harus lakukan sesuatu. Kalau kita 1 tahun, 1 bulan itu berpuasa penuh, nah mungkin itu masih mungkin lah. Tuhan kan hebat ya, 12 bulan dia 1 bulannya dia persembahkan untuk berpuasa, tidak makan seharian, luar biasa loh. Kasih dia surga misalnya ya, kasih dia selamat. Orang pikir, nah itu masih logis. Kalau masuk surga, itu kita harus banyak-banyak berbuat amal. Sering-sering kasih orang hadiah, sering-sering bagi-bagi uang, sering-sering kasih pemberian-pemberian dan sebagainya. Nah itu masuk akal. Orang kayak gitu masuk surga. Karena dia sudah berusaha. Dia sudah melakukan sesuatu. Dia masuk surga. Karena dia suka amal. Nah, kita lebih rasa itu masuk akal. Tapi ketika dikatakan kekristenan mengatakan keselamatan itu dengan percaya kepada Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kekayaan kita. Bukan karena kita berusaha untuk hidup secara baik. Melakukan hukum Taurat. Kita tidak ngerti. Kita terbiasa kerja upah. Kerja upah. Dulu saya pimpin katekisasi remaja. Khusus bagian ini, doktrin keselamatan, ajarin 2 minggu. Bukan contoh-contoh, saya pikir wah paling mengerti lah, sudah aman gitu. Hari pertama tanyain, semua percaya keselamatan hanya karena anugerah, amin. Kasih tes, bisa jawab keselamatan anugerah gitu.
Setelah hari kedua tekankan lagi. Pikir yakin mereka semua ngerti. Minggu berikutnya tanya saudara-saudara. Andai kata umpama jikalau ya. Hari ini saudara itu dipanggil Tuhan. Anak remaja. Usia kira-kira seliuk sui, secik sui kan. Hari ini kira-kira Tuhan panggil saudara. Apakah saudara masuk surga? Siapa yang percaya masuk surga? Diselamatkan. Tak ada angkat tangan. Nah, ini kan guru katekisasi kan rasa gagal loh. Sudah dijelaskan panjang lebar, masih tidak yakin. Tanya satu-satu, kenapa kamu? Iya, minggu kemarin ini, ya aku tidak lakukan ini, ya. Aku gagal ini, aku berbuat ini, berbuat itu. Wah, ulang lagi, kamu diselamatkan bukan karena perbuatanmu sudah benar. Tetapi karena Kristus sudah berkorban menggantikan engkau. Kita diselamatkan oleh karena iman, kita dibenarkan oleh karena Kristus. Sulit saudara memahami. Masa sih percaya Yesus? Saudara, anugerah itu adalah satu-satunya kemungkinan di tengah kemustahilan. Anugerah itu bukan murahan. Orang mengatakan orang Kristen mau gampangnya tok. Yang lain perlu usaha untuk bisa selamat. Semua agama mengajarkan selamat dengan usaha, dengan perjuangan. Dengan menahan hawa nafsu. Dengan berbuat baik terus menerus. Orang Kristen bilang percaya Yesus. Selamat. Kok gampang? Kok murah? Saudara, anugerah itu bukan murahan. Anugerah itu adalah satu-satunya kemungkinan di tengah kemustahilan. Karena nggak mungkin maka dikasih. Kalau mungkin ya nggak ada anugerah. Kalau banyak kemungkinan, kalau banyak jalan, kalau ada jalan yang lain, tidak perlu anugerah. Usahalah. Toh ada yang bisa. Tetapi karena mustahil, maka Tuhan menganugerahkan kepada saudara, kepada saya. Itu yang pertama. Keselamatan itu adalah iman yang bersumber pada Allah. Yang kedua, saudara, Paulus ingin menegaskan kegagalan orang Yahudi yang kedua dengan kebenaran, prinsip kebenaran dan keselamatan. Yaitu keselamatan itu merupakan iman yang berfokus pada Kristus Yesus. Iman yang fokus pada Kristus Yesus. Saya akan menjelaskan hal ini. Sudah, kesalahan yang kedua ini saya sebut sebagai kesalahan yang ironis. Kenapa saya katakan ironis? Karena ketika Tuhan Yesus itu jalan keluar bagi masalah manusia. Satu-satunya jalan keselamatan itu datang. Orang Yahudi menolak dia. Alkitab mengatakan dia datang kepada milik kepunyaannya. Dan milik kepunyaannya itu menolak dia. Mereka gagal mengenali Kristus sebagai kegenapan hukum Taurat. Sebagai jalan kebenaran dan hidup. Sebagai satu-satunya yang membawa mereka kepada Bapa. Mereka bahkan menolak dia. Mereka ingin selamat. Mereka merindukan keselamatan. Mereka menantikan keselamatan bagi Israel. Dan waktu keselamatan itu datang, mereka justru menolak dia. Saya sebut ini kekeliruan yang ironis. Ironis. Mereka nunggu, mereka nanti, mereka berharap. Waktu datang ditolak. Apa sih kesalahan Kristus? Setelah kitab Injil memberitahukan kepada kita Kristus itu karya-karyanya begitu luar biasa. Dia melayani orang. Dia menghibur yang berduka. Dia menyembuhkan yang sakit. Dia melakukan begitu banyak tanda mujizat. Bahkan akhirnya dia mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga. Seperti yang telah dinubuatkannya. Tetapi saudara, orang-orang Yahudi menolak dia. Tidak percaya. Paulus bahkan mengatakan begitu jelas tanda-tanda itu dinyatakan. Dia bangkit dari antara orang mati. Begitu banyak saksi. Tetapi orang tetap tidak mau percaya. Itu kegagalan yang kedua. Saudara. Gagal untuk menerima Kristus
sebagai satu-satunya jalan kepada keselamatan itu. Mereka bahkan menolak dia. Lalu Paulus mengajarkan tentang artinya keselamatan itu. Saudara. Paulus mengatakan orang yang diselamatkan itu adalah satu, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kedua, percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ada dua hal. Mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Dan percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah tapi ini bukan formula. Sekali lagi ya, bukan formula begini ya. Berarti Yesus adalah Tuhan cuma perlu mengaku dengan mulut. Nggak usah percaya dalam hati. Kalau Yesus bangkit dari orang mati perlu mempercaya dalam hati, nggak usah ngaku dengan mulut. Ya tentu maksudnya bukan begitu. Tetapi mengaku dan percaya dengan mulut dalam hati itu ada penekanan-penekanan yang diinginkan. Iman itu adalah pertama ada pengakuan, perlu pengakuan. Pengakuan merupakan aspek kesungguhan dalam keteguhan dan keberanian. Orang itu karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia punya keberanian, dia punya kemantapan. Lalu dia mengaku dengan mulutnya. Ini penting. Penting untuk menyatakan iman percaya kita itu kepada Yesus. Iman itu saudara. Iman yang menyelamatkan itu adalah ada aspek kesungguhan. Bukan asal-asalan, ada aspek kesungguhan. Dia mengaku dengan mulutnya. Yang kedua, percaya dalam hati adalah aspek penghayatan. Ada kesungguhan dalam kedalaman dan ketulusan. Bukan cuma di luar, tapi di dalam. Saudara, dua hal ini, pengakuan dan penghayatan ini dibutuhkan di dalam berbicara soal iman yang menyelamatkan. Tidak bisa salah satu, dua-duanya. Harus ada pengakuan, ada confession. Tetapi harus juga ada penghayatannya. Ada keseriusan, ketulusan dari dalam. Nah saudara, mari kita uji. Hari ini ada orang yang di dalam hatinya katanya dia percaya. Tapi tidak mau ngaku dengan mulutnya. Mungkin terintimidasi. Mungkin dia malu. Mungkin dia takut kehilangan pekerjaan. Mungkin dia nggak berani menghadapi resiko. Mungkin macam-macam saudara. Oke, kita punya beragam-ragam alasan. Tetapi pengakuan tetap sesuatu yang penting. Yang Tuhan inginkan untuk kita menggumulkan dengan serius. Mungkin ada waktunya. Mungkin kita perlu berhikmat waktunya. Tapi bukan berarti ini boleh dieliminasi. Kita perlu mengaku di depan orang kita itu percaya kepada siapa. Walaupun anggota-anggota keluarga kita bukan orang-orang yang percaya, kita perlu bersaksi kepada mereka tentang siapa yang kita percaya. Memang ada waktunya. Memang perlu hikmat untuk bagaimana menyampaikannya. Ada perlu kelembutan yang kita nyatakan bukan asal-asalan, bukan kasar, ngawur. Tetapi perlu keberanian dan keteguhan. Dan dibutuhkan keberanian itu saudaraku di dalam bentuk pengakuan dengan mulut kita. Aku mau bersaksi tentang Allah yang aku percaya. Saudara, pengakuan itu penting. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius saudaraku. Saya membacakan bagi kita sekalian Matius 10 ayat 32-33. Yesus berkata, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Saudara, kita perlu punya keberanian, keteguhan untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Gak bisa cuma di dalam hati. Harus ada pengakuannya. Harus menyampaikannya. Yang kedua saudara. Hari ini ada orang-orang yang berani mengaku dengan mulutnya. Terus ngomong aku ini percaya Yesus. Tetapi tidak pernah sungguh-sungguh di dalam hatinya. Ini kebalikannya kan. Ngoceh terus tentang Tuhan Yesus. Selalu haleluya puji Tuhan. Tapi tidak pernah sungguh dengan hatinya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan di zaman akhir. Ada orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi bukan mereka yang akan masuk kerajaan surga.
Karena mereka tidak pernah sungguh-sungguh percaya di dalam hatinya. Saudara, saya mengatakan bukan orang yang datang ke gereja yang akan masuk surga diselamatkan. Tapi orang yang sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan Yesus. Yang punya pengakuan dan punya penghayatan di dalam hatinya dan dengan mulutnya. Tadi dalam kesaksian dikatakan ada orang yang Kristen keturunan. Ya. Saya percaya ada Kristen keturunan. Tetapi keselamatan tidak keturunan. Saudara. Kita perlu memahami iman kita. Percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Apakah kita sungguh percaya? Apakah kita sungguh mengaku? Bukan karena kita sudah lama ke gereja, maka kita sudah selamat. Tapi pernahkah kita sungguh-sungguh percaya dan mengaku? Iman yang menyelamatkan, iman yang fokus kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada aktivitas-aktivitas rohani, bukan kepada aksesoris-aksesoris Kristiani. Tetapi sungguh-sungguh ada pengakuan dan penghayatan seperti yang Tuhan inginkan. Yang terakhir saudara, yang Paulus koreksi. Keselamatan itu adalah iman yang bersumber pada anugerah Allah. Keselamatan itu adalah iman yang berfokus pada Kristus Yesus. Yang terakhir, keselamatan itu adalah iman yang berimplikasi pada hidup Kristen. Iman yang nyata. Keselamatan itu bukan cuma ngomong tok, bukan cuma teori. Tetapi harus kelihatan dalam kehidupannya. Bisa dirasakan orang ini sungguh-sungguh sudah selamat. Kadang-kadang orang ngomong gini ya, saya tahu dari mana kalau orang ini sudah selamat. Saya tahu dari mana. Tuhan Yesus mengatakan dari buahnya lah engkau tahu pohonnya. Buah yang baik dari pohon yang baik. Tidak mungkin buah yang baik muncul dari pohon yang tidak baik. Kau akan kelihatan. Karena iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang punya implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dirasakan orang. Nah, orang Yahudi secara umum pada waktu itu berpikir bahwa melakukan hukum Taurat implikasinya selamat. Kekristenan mengajarkan selamat implikasinya hidup yang sesuai dengan Taurat. Dia diselamatkan oleh anugerah. Sehingga dia menghayati anugerah itu. Menghargai anugerah itu. Sehingga dia menjalankan hukum Taurat itu. Bukan karena dia hebat. Tapi karena dia ingin menyenangkan Tuhan. Dia mau mengasihi Allah yang telah beranugerah itu. Dia melakukannya sebagai respon syukurnya kepada Allah. Sehingga keselamatan itu berimplikasi pada hidup yang mau seturut dengan firman Tuhan. Seturut dengan hukum Tuhan. So, itu yang saya sebut sebagai kekeliruan yang terbalik. Mereka bilang lakukan dulu yang baik. Taat, sempurna, selamat. Akhirnya kekristenan mengajar no, selamat dulu. Kamu diselamatkan oleh anugerah. Bukan karena kehebatanmu. Bukan karena kebaikanmu. Karena engkau menerima anugerah. Engkau enggak bisa melimpah dengan syukur. Karena engkau sadar aku tidak layak tapi Tuhan melayakkan aku. Aku mestinya binasa tapi diselamatkan. Sehingga aku mau hidup baik. Aku mau hidup sesuai dengan yang Tuhan mau. Aku mau menjalankan kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Aku mau terus lebih baik lagi. Dan seterusnya. Saudara, sehingga penegasan ini membalikkan pengajaran yang diajarkan orang tentang kerja dan upah. Seakan-akan ini upah. Baru dia menerima anugerah itu. Dan dia mau melakukannya, mensyukurinya, menghayatinya di hadapan Tuhan. Saudara, anugerah itu merupakan anugerah tidak pernah berdiri sendiri. Saya sering bilang begini ya, anugerah itu katanya tanpa syarat, ya, diberikan tanpa syarat, bukan karena kebaikanmu, kekayaanmu, baik rupamu, kecakapanmu gitu kan ya. Tetapi anugerah itu memang tanpa syarat tapi bukan tanpa tujuan. Tanpa syarat tapi bukan tanpa maksud. Ada tujuannya, ada responsibility yang dituntut dari setiap orang yang menerima anugerah itu.
Yaitu penerima anugerah itu harus hidup dalam anugerah. Mensyukurinya dan menghayatinya. Meresponinya seumur hidupnya melalui hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Grace and responsibility itu selalu satu paket, saudara. Orang yang tidak sadar responsibility-nya adalah orang yang tidak pernah memahami grace dari sejak awalnya. Satu kali seorang mama, ini contoh yang saya sering sebut ya. Seorang mama pulang dari pasar bawa boneka, hadiah boneka buat anak perempuannya. Kasih, ini mama beli ini. Oh, anak perempuannya seneng. Dia bilang, "Cie mama," peluk mamanya, cium-cium mamanya. Terus dia naik ke atas, ke loteng atas, kamarnya masuk dalam. Mamanya penasaran, apa yang dilakukan oleh anaknya di dalam kamar. Sehingga dia naik juga. Terus dia intip di dalam kamar itu. Anak itu bawa boneka yang baru diterima. Terus keluarkan dari lacinya itu gunting. Mulai gunting itu rambutnya boneka itu. Terus dia banting-banting boneka itu. Dia puter-puter kepalanya boneka itu. Kalau saudara jadi mamanya, apa yang saudara pikir? Hah? Kira-kira saudara pikir apa? Ya. Saya yakin saudara pikir kau. Betul gak ya? Gawat ini. Ada apa anakku ini? Kenapa saudara? Karena gak nyambung. Kalau dia dibawa tadi tidak suka. Kalau dia dibawa tadi ngambek. Kalau dia dibawa tadi ngomong, "Mama kok beli boneka jelek." Dia ngerti, oh tidak suka. Tadi dibawa seneng. Say thank you. Happy. Duh, kok di atas kayak gitu. Nggak nyambung. Kita bilang itu anak tidak beres. Tapi tahu nggak ada banyak orang Kristen tidak beres. Kalau hari Minggu itu, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Tapi Senin sampai Sabtu hidup tidak beres. Hidup dirusak-rusak. Makan sakar PDW. Kerja overload. Nggak pernah mensyukuri apa yang Tuhan berikan itu. Tapi Minggu terima kasih Tuhan. Nggak nyambung sudah hidup kita itu. Kalau kita menyadari anugerah, kita responsible. Saudara Paulus kemudian menarik sekali, kasih 2 contoh. Nah, 2 contohnya ini mau saya buat untuk menutup apa yang kita sampaikan hari ini. Saudara. Paulus menarik sekali ya. Dia bilang kalau kita yakin atau kita memahami keselamatan itu anugerah Tuhan. 2 hal ini yang akan muncul dalam hidup kita. Apa 2 hal ini? Yang pertama, Paulus mengatakan tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Artinya, ketika kita sungguh memahami keselamatan dari Tuhan itu adalah anugerah, berimplikasi dalam hidup, gak ada lagi perbedaan orang Yahudi, orang Yunani. Gereja itu memang selalu akan Tuhan bikin punya anggota yang berbeda-beda, lain-lain. Perbedaan itulah yang menyatukan kita. Kenapa? Karena perbedaan itu membuat kita sadar kita ada di sini karena anugerah. Makanya terus kita bersatu. Saudara, gereja nggak dibuat dengan ada satu kesamaan ciri misalnya ya. Semua yang ada di gereja ini orang kaya. Saudara, kalau semua di gereja itu orang kaya, maka orang akan mulai berpikir jangan-jangan saya itu bisa diselamatkan karena kaya loh. Buktinya dia kaya, saya kaya, dia kaya, dia kaya, dia kaya, saya kaya. Kita semua kaya. Haleluya. Kita selamat karena kaya. Kalau semua di gereja ini orang pinter misalnya. Wah, semuanya PhD, semuanya sekolah tinggi. Maka kita merasa saya itu bisa selamat karena pinter loh. Buktinya dia pinter, dia pinter, dia pinter, saya pinter. Kita pinter semua, maka kita masuk surga. Selamat. No, di surga itu macam-macam. Lain-lain. Orang beragam, ada yang sederhana. Ada yang luar biasa, pemikirannya begitu kompleks, begitu complicated. Ada yang latar belakang ini, latar belakang itu. Semuanya berbeda-beda. Mengapa? Supaya orang sadar kita di sini itu hanya karena anugerah. Amin. Kalau saya ada di sini, dia di sini juga. Woman itu begitu Bu Iyang. Woman Bu Iyang. Itu pasti karena anugerah Tuhan.
Saudara, kalau ketemu orang yang berbeda dalam gereja, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena inilah artinya kita boleh ada di sini karena anugerah Tuhan. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani. Semuanya orang Kristen by grace. Satu lagi, ayat 12. Paulus mengatakan Tuhan itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Saudara, kita paling senang dengar Tuhan itu kaya. Saudara, kalau keluar sana banyak orang sedang, Tuhan itu kaya, baik, ramah, berlimpah. Kita kan paling senang gitu. Berlimpah, kaya. Saudara, Tuhan itu kaya, seringkali kita pikirkan dalam berkat-berkatnya bagi kita. Nah, orang Yahudi juga begitu. Orang Yahudi merasa Tuhan itu melimpah berkatnya. Buktinya apa? Aku ini umat pilihannya. Hidupku tuh dilimpahi berkat karena aku ini yang paling geai. Paling membuat Allah itu senang. Paling cocok sama yang Tuhan suka. Aku ini loh. Makanya Tuhan mencurahkan berkat limpah karena aku. Karena aku. Paulus bilang no. Tuhan tuh kaya. Bagi semua orang yang berseru kepadanya. Dan itu membuat kita tahu saudaraku bahwa inisiatif itu dari Allah. Sehingga saudara ketika kita percaya ini kita punya api yang dibakar seperti Paulus. Untuk memberitakan Injil itu. Karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tahu Tuhan itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tidak ada yang mustahil. Termasuk orang yang paling keras hatinya seperti suamiku, seperti istriku, seperti papaku, seperti adikku, seperti tetanggaku, seperti musuhku. Gak ada yang mustahil. Karena Allah itu kaya bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kita tidak pernah takut mau buka pos PI, mau memulai pelayanan baru. Karena Tuhan itu kaya. Apa mungkin ya? Bagi kita memang tidak mungkin. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan seminta kita mengerjakan sesuatu. Kita kerugian besar. Kalau kita tidak ikut di dalam karya Allah itu. Dia mau memakai saudara, memakai kita. Saudara, keselamatan sumbernya dari Allah. Kalau kita sungguh memahami itu. Kita adalah orang yang berani. Kita adalah orang yang mau mengambil harga yang harus dibayar. Karena kita tahu bukan aku. Tuhan yang akan memampukan aku. Kita akan menginjili tanpa takut ditolak orang. Kita akan bersaksi tanpa khawatir orang ini apa. Sampai kapan aku masih ini. Tuhan kaya. Kita kayak gak ada beban yang terlalu berat. Kita pokoknya cerita sama orang, melayani orang. Tuhan pakai cara apapun yang kita mau kerjakan sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan akan pakai itu untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saudara yang dikasih Tuhan, tugas saudara dan saya adalah bersaksi apa yang kita bisa. Di rumah kita, di pekerjaan kita, di tempat kita masing-masing. Tadi ada cerita tadi, kok bisa orang itu cuma diceritain bersaksian sedikit, kok dia mau? Orang apa tadi yang beda agamanya, kok bisa? Tuhan itu kaya. Tuhan itu kaya. Tuhan tidak tahan-tahan. Kalau dia mau, dia akan bekerja. Sebagaimana dia pernah membawa kita kepada dia. Dia akan membawa jiwa-jiwa yang lain kepada dia. Saudara, GKA Elion sekian puluh tahun sudah. Apa kita masih percaya Tuhan itu kaya? Apa kita masih percaya Tuhan itu bekerja? Apa kita masih percaya Tuhan bisa pakai gereja ini untuk memenangkan banyak jiwa di kota metropolitan ini? Apakah kita masih percaya bahwa Tuhan itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya? Kalau iya, mengapa kita jarang melayani dengan kesungguhan, bersaksi dengan keseriusan, berdoa dengan kesetiaan? Mengapa kita masih perlu didorong-dorong? Mesti dirayu-rayu. Mesti diminta-minta, dimohon-mohon. Baru mau. Sering kali konsep keselamatan yang kita terima sebagai anugerah itu adalah konsep yang keliru. Kita nggak tahu betapa kayanya Tuhan kita.
yang pernah bekerja di dalam hati kita sekalian. Membuat kita percaya. Tuhan yang sama juga adalah Tuhan yang bisa membawa kita hari ini. Untuk menjadi alatnya. Memenangkan lebih banyak jiwa lagi bagi Tuhan. Jangan menghalang-halangi apa yang sedang Tuhan karyakan. Tapi mari kita bersatu. Kita mengikuti apa yang sedang Tuhan kerjakan itu. Dan memenangkan lebih banyak jiwa lagi. Bagi kemuliaan Tuhan. Paulus menutup bagian ini saudara. Dengan ayat yang ke-15. Dan menutup dengan mengatakan betapa indahnya. Kedatangan setiap orang yang membawa kabar baik. Karena kedatangannya itu adalah kedatangan orang-orang yang memancarkan kekayaan Allah. Allah itu kaya bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Karena itu mari kita menjadi jejak-jejak kaki Allah itu. Yang memancarkan keindahan Allah. Pertama-tama saudaraku kita perlu memahami. Belajar dengan serius apa itu keselamatan Kristen. Sehingga keselamatan yang sama, konsep yang pernah membakar hati Paulus. Adalah juga pengajaran yang membakar hati saudara dan saya. Untuk memenangkan lebih banyak jiwa bagi Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga. Banyak ajaran, agama, kepercayaan. Menawarkan keselamatan. Tetapi keunikan iman Kristen. Mengajarkan keselamatan itu bersumber pada Allah. Hanya pada Allah, inisiatif Allah. Yaitu melalui karya Kristus. Tuhan Allah yang datang ke dalam dunia. Mati di kayu salib. Bangkit pada hari yang ketiga. Karya itulah ya Tuhan. Yang merupakan keselamatan iman. Yang mestinya kami bawa dalam kehidupan ini. Terpancar melalui kehidupan kami. Sehingga kami boleh membawa orang untuk mengenal Allah yang benar. Dan membawa mereka untuk boleh melihat satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup itu. Hamba mau berdoa bagi jemaatmu di GKA Elion ini. Di masing-masing rayon yang ada. Tuhan, biarlah kami berjalan bukan dengan kuat gagah kami. Tetapi dengan anugerah-Mu. Bahwa kami bukan diselamatkan karena kebaikan kami. Tetapi anugerah-Mu. Bahwa kami hanya mau mengharapkan kekayaan-Mu. Bahwa Engkau melimpah dengan kasih karunia. Karena itu kami mau bekerja mengandalkan kasih karunia. Tuhan berkatilah rencana IBS sepanjang bulan Oktober. Supaya di kelas-kelas yang ada Engkau berbicara. Engkau mencelikkan kami pemahaman keselamatan yang begitu unik. Sehingga kami boleh dibakar oleh api yang sama yang pernah membakar Paulus. Juga membakar jemaat-Mu sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Gereja GKA Elion mengucapkan terima kasih untuk pelayanan pemberitaan firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Irwan. Biarlah kiranya Tuhan terus pakai dia di dalam kapasitasnya sebagai dosen dan juga di dalam khotbah-khotbah yang dia layani di gereja-gereja. Terima kasih. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ingat ya ini KPR EBS, berarti sebentar lagi kita akan belajar EBS, yaitu pada bulan Oktober mendatang. Temanya apa? Temanya yaitu Amazing Grace Soteriologi Kristen. Nah ini satu istilah lagi ya, soteriologi gitu ya.
kita akan belajar secara khusus mengenai doktrin keselamatan seperti yang tadi sudah disinggung berulang kali. Temanya apa? Temanya ada 4 yang akan kita pelajari. Tolong ditampilkan temanya. Nah ini ya, ini yang menjadi tema-tema yang akan kita bahas di dalam pelajaran mengenai soteriologi Kristen. Yang pertama itu adalah persatuan dengan Kristus atau union with Christ. Kemudian yang kedua, kelahiran baru. Yang ketiga, perpalingan. Dan yang keempat adalah pembenaran oleh iman. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan keempat tema ini, kita mungkin ada yang bertanya, kalau kita tahu bahwa di dalam kekristenan itu ajaran mengenai keselamatan itu ada yang disebut sebagai Ordo Salutis. Nah ini tema istilah lagi gitu ya. Ordo Salutis. Ordo Salutis itu apa? Ordo Salutis itu adalah urutan keselamatan. Nah kalau berbicara tentang urutan keselamatan, tentu keempat tema ini cuma sebagian kecil gitu ya. Yang lebih besar lagi itu di mana misalnya menyangkut tentang pilihan, predestinasi. Menyangkut misalnya orang itu dipanggil atau satu panggilan yang efektif daripada Tuhan. Lalu juga misalnya menyangkut tentang ketekunan orang-orang kudus, tentang proses pengudusan yang bersifat progresif. Di mana tema-tema itu? Kok tidak dibahas? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa tema-tema yang saya sebutkan tadi yang tidak ada di dalam pembahasan bulan Oktober mendatang ini, itu sebenarnya sudah dibahas pada waktu kita tahun 2018 semester kedua ya. Jadi kalau semester pertama itu tadi Ibu Megawati sudah mengatakan kita membahas mengenai doa, lalu semester yang kedua kita sudah bahas dengan satu tema yaitu tulip. Nah di sana kita sudah bahas tentang tulip ya. Itu sudah berbicara tentang doktrin pemilihan, doktrin panggilan efektif, doktrin ketekunan orang-orang kudus, dan juga tentang ketidakmampuan kerusakan total daripada manusia berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kita juga sudah bahas tema mengenai pengudusan pada waktu kita berbicara tentang doktrin karya Roh Kudus. Nah sehingga pada bulan Oktober mendatang 4 kali berturut-turut itu kita akan berbicara mengenai tema-tema yang selama ini belum di cover di dalam EBS. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tema soteriologi pada bulan Oktober mendatang ini, maka sebenarnya ya di dalam gereja kita, di dalam pelaksanaan EBS selama ini, kita sudah membahas 9 tema mengenai doktrin, 9 tema ya. Jadi dari doktrin Alkitab sampai kepada doktrin soteriologi, kita sudah bahas 9 tema. Nah kalau kita betul-betul ikuti dari semua tema-tema ini, saya yakin sesuai dengan misi kita yang kedua. Apa misi kita yang kedua? Yaitu kokoh di dalam kebenaran. Kalau misalnya kita itu sungguh-sungguh menghayati, belajar dengan benar-benar, saya yakin kita akan bisa memiliki satu pemahaman yang kokoh di dalam kebenaran, di dalam ajaran-ajaran yang sesuai dengan apa yang dicatat di dalam Alkitab, diajarkan, diberitakan di dalam Alkitab. Nah, karena itu melalui kesempatan pada malam hari ini saya mendorong supaya Jemaat Elion dari 4 pos PI, 4 rayon dan 3 pos PI, mari kita mempunyai satu semangat, mempunyai satu kerinduan dalam hati kita untuk belajar apa yang sudah dirancangkan ini. Saya yakin kalau kita sekali lagi sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mau mengerti, kita tidak mungkin tidak mendapat berkat. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu 4 minggu berturut-turut di bulan Oktober, saya berharap gitu ya, supaya kita tidak skip, supaya kita tidak lewatkan kesempatan untuk belajar EBS ini. Terima kasih. Berikutnya doa syafaat akan dipimpin oleh Pak Hendy. Saudara, kita akan berdoa untuk 3 hal. Yang pertama kita berdoa untuk pembuatan program 2024. Yang kedua kita berdoa untuk EBS
yang akan dibuat tahun depan 2024 juga. Dan ketiga kita berdoa untuk IBS yang dilaksanakan bulan depan. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan adalah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala pimpinanmu kepada kami, khususnya untuk gereja Elion, di mana kami telah melakukan raker dan kami telah mengambil keputusan untuk bisa membuat sebuah program sesuai dengan apa yang telah kami putuskan bersama dalam raker pada bulan Agustus yang akan datang. Kami serahkan Tuhan untuk para hamba Tuhan, para pengurus dari tiap rayon dan juga pos PI, di mana mereka sekarang sedang memikirkan, menggodok akan program akan dibuat tahun depan. Kami mohon kepadamu Tuhan supaya Tuhan berhikmat kepada kami masing-masing dalam memikirkannya, di mana kami bisa memberikan program yang sesuai dengan kebutuhan jemaat dan bisa mendewasakan kerohanian mereka. Sehingga mereka bisa betul-betul menjadi seorang jemaat yang bisa mengasihi Kristus secara dewasa, sehingga visi misi gereja kami boleh tercapai. Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Penginjil John dalam memikirkan program untuk EBS tahun 2024 nanti. Tuhan juga berhikmat supaya Tuhan pimpin hamba-Mu ini dalam memikirkan dan bisa menyajikan atau di mana kami boleh belajar supaya kami lebih mengerti lagi firman Tuhan dan hidup kami pun semakin berkenan di hadapan Tuhan melalui pembelajaran yang kami lakukan. Kami mohon kepadamu Tuhan, beri kepada hamba-Mu Penginjil John dan juga beri kesehatan kepada hamba-Mu ini. Kami juga berdoa pula Tuhan untuk kelas IBS yang akan dimulai bulan Oktober akan datang. Kami mohon kepadamu Tuhan supaya Tuhan juga pimpin dalam kelas soteriologi ini. Beri hikmat juga pada para hamba Tuhan yang akan mengajar di tiap rayon dan pos PI. Beri kepada mereka kepandaian juga supaya bisa mengajar dengan baik. Dan kami juga rindu Tuhan jemaat-Mu 4 rayon 3 pos PI ini. Mereka juga ada kerinduan untuk boleh datang belajar firman Tuhan bersama. Supaya mereka pun sebagai orang Kristen boleh betul-betul mengerti arti keselamatan bagi doa mereka supaya orang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga hamba-Mu, Pendeta Iwan Pranoto. Kami bersyukur segala pimpinan-Mu kepada hamba-Mu ini yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami serahkan juga pelayanannya di saat dan juga pelayanan di gereja-gereja supaya Tuhan berkati juga, demikian juga keluarganya. Kami juga mohon kepadamu pimpin juga perjalanannya yang akan kembali ke Malang pada malam ini bersama dengan para mahasiswa. Dan juga bersertai pimpin Tuhan akan hamba-Mu ini. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan juga melindunginya dan juga pimpin masa depannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali lagi buat anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Di tengah keadaan yang sungguh tidak memungkinkan, tetapi anugerah Tuhan sangat mungkin bagi setiap kita. Biarlah hal itu yang membuat kita terus bersuka cita dan terus bersyukur, berterima kasih buat kemurahan Tuhan. Saya mengundang jemaat sekalian untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita pujikan pujian, terima kasih Tuhan. Nanti doa berkat disampaikan oleh saya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Tuhan, terima kasih Engkau telah sertai akan persekutuan kami
KPR kami pada malam hari ini dari awal sampai dengan selesai. Biarlah apa yang telah kami dengar pada malam hari ini tetap tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami juga betul-betul bisa mengimani akan keselamatan kami, dan itu pun kami bisa sebarluaskan kepada orang lain. Ketika kami sudah mendapatkan anugerah itu, maka biarlah kami tidak tinggal diam, tapi kami belajar bagaimana kami boleh membagi anugerah itu kepada orang lain, supaya mereka pun bisa mendengar, bisa merasakan kasih Tuhan, dan mereka pun boleh diselamatkan. Bapak, Ibu, dan juga saudara yang kasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hati Bapak Ibu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan Bapak, Ibu, dan juga saudara sekalian, mulai sekarang sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali, Tuhan berkati.